saya Cindy Permatasari. Saya Dani. Kita ketemu lagi di In Podcast by Inixindo. Hai, kita ketemu lagi sekarang di acara In Podcast dan tentunya dengan instruktur kita, nggak lain dan nggak bukan Koko Dani. Koko, Om ya? Mas dong. Mas ya, Mas Orang Dani. Jawa, Nah, Mas Dani ini sendiri emang sangat ahli ya di bidang security tentunya ya Mas ya, spesifiknya gitu. Nah tentunya hari ini kita akan ngomong soal cyber security. Karena memang zaman sekarang kayaknya semuanya serba online gitu ya. Betul. Makanya perlindungan data, perlindungan apapun itu di dunia internet gitu, di dunia online sepertinya dirasa makin perlu gitu. Nah kita bakalan minta tips dan trik dari Pak Dani ini tentunya. Nah sebelum masuk di situ, gue pengen tanya dulu, Om, karena biasaan manggil Om gue, Om Dani. Gitu. Sehat ya? Alhamdulillah. Puasa lancar? Insya Allah lancar. Yang dimaksud information security itu apa dulu sih? Kenapa kita perlu itu? Kalau infonya nggak secure emang kenapa? Iya. Gitu. Jadi informasi itu kan bisa jadi menjadi salah satu aset dari suatu organisasi atau perusahaan. Jadi bagaimana caranya informasi itu harus kita amankan. Ya. Jadi kita klasifikasikan misalnya siapa saja yang boleh mengakses dan siapa yang tidak boleh mengakses. Jadi bagaimana kita mengamankan informasi tersebut ya, bisa dari sisi confidentiality-nya, kemudian dari sisi authenticity-nya, keasliannya, dan juga dari sisi ketersediaan atau availability. Ya, jadi itu yang sebenarnya yang disebut sebagai information security. Bagaimana kita bisa menjamin bahwa informasi itu aman, kemudian asli dan juga ada seperti itu. Dan itu termasuk bagian dari elemen-elemennya gitu yang Pak Dani sebutkan tadi. Iya, betul. Jadi dari sisi teknologi yang kita gunakan, kemudian media pengiriman informasi dan sebagainya pun harus kita amankan secara komprehensif tentunya seperti itu. Nah, kalau kita ngomong soal lindungi gitu, melindungi, itu berarti ada kemungkinan kita diserang gitu kan. Betul. Namanya kayak kita dulu nyimpen tabungan di celengan ayam gitu, disimpan di bawah kasur gitu ya, ketakut dijebol gitu. Berarti ada yang berusaha menyerang. Nah kalau kita ngomong soal warfare ini, soal perang informasi ini, pasti ada posisi saat defense sama offensive gitu. Ilustrasinya ini kira-kira seperti apa sih? Iya. Jadi kita tahu ya seperti yang tadi Ibu Cindy katakan bahwa sekarang era digital semuanya serba internet ya kan. Jadi kita malah justru sering bekerja di dunia maya, dunia cyber. Jadi mau kita bekerja di dunia cyber maupun di dunia nyata tetap ada ancaman. Betul. Ya kan, tetap ada threat ataupun serangan ataupun resiko terhadap aset kita. Nah, salah satunya tadi informasi. Jadi kalau tadi bicara perang informasi berarti kan ada yang menyerang dan ada yang diserang. Ya. Nah, bagaimana di cyber security ini ya, kita ngomongin cyber security, bagaimana kita defense, bagaimana kita mengamankan aset termasuk informasi. Dari apa ya? Dari serangan yang biasa dilakukan oleh ya mungkin bisa disebut sebagai hacker, cracker dan sebagainya. Intinya adalah tim jahil lah ya. Ya, maling lah kalau maling. Di dunia nyata itu maling kan sama-sama ingin mendapatkan keuntungan atau data atau informasi dari orang lain kan seperti itu. Cuman mungkin bedanya di medianya ya kan. Ini dunia maya ya, yang satu di dunia nyata. Jadi ya sama. Jadi kalau di dunia nyata ada yang maling, ada yang hansip atau petugas keamanan. Jadi kalau di cyber security itu ya bagaimana kita sebagai petugas keamanan mengamankan apa yang mesti kita amankan. Dalam hal ini disebut sebagai aset, termasuk yang tadi informasi, data, orangnya dan sebagainya gitu. Ya. Nah, kalau
ngomong soal pencurian atau maling-maling ini. Nah, biasanya motif sama tujuannya itu apa gitu kalau kita serangan di cyber gini ini, Pak? Ya, kalau di cyber attack sendiri ya, jadi serangan itu ada formulanya. Jadi gitu. Ya, serangan itu ada rumusnya ya. Jadi serangan itu bisa berhasil atau tidak itu ada 3 faktor. Jadi yang pertama adalah motivasi. Jadi objektifnya itu apa, goalnya itu apa dari sisi attacker. Kemudian metode yang digunakan, ya taktik, tools dan sebagainya, dan satu lagi adalah dari sisi target, ya kelemahan atau vulnerability. Ya, jadi 2 faktor yang di depan tadi ya motivasi sama metode itu murni dari sisi attacker, penyerang. Nah, sebagai seorang defender ya, petugas keamanan tadi berarti tugas kita adalah bagaimana mengurangi kelemahan. Ya, menutup kelemahan supaya serangan itu paling tidak butuh waktu, ya, butuh effort juga supaya berhasil gitu. Jangan kita lemah, ya serangan itu pasti akan berhasil dengan mudah gitu loh. Nah, tadi disebut motivasinya apa? Banyak sih sebenarnya. Jadi ada yang motivasinya memang masalah bisnis, ya kan, bisa jadi politik, ya kan. Bahkan ada yang mungkin balas dendam. Oh sampai gitu ada ya revenge gitu, balas dendam. Jadi kita dipecat misalnya gitu. Atau apa gitu kan. Jadi misalnya pacar gue kerja di perusahaan sebelah gitu, gue serang gitu. Bukan, atau kita punya pacar putus gitu loh. Ya kan, motivasi saya supaya pacar kita menderita misalnya gitu. Keren ya penyerangannya. Ya enggak keren juga sih sebenarnya kalau seperti itu. Jadi motivasinya banyak ya. Jadi ada memang untuk keuntungan bisnis, keuntungan diri sendiri. Ada untuk agenda politik juga, ya kan? Atau yang memang tadi balas dendam. Justru balas dendam itu bisa jadi motivasi tinggi. Gitu. Sentimennya cukup banyak sih ya untuk hal ini, betul, gitu Pak. Betul. Tapi ada klasifikasinya nggak dalam penyerangan cyber kayak gini nih? Ya, jadi klasifikasi itu kan bisa jadi dari arahnya, ya kan? Jadi serangan bisa dari luar atau bisa dari dalam gitu. Jadi justru kalau dari dalam itu lebih mudah dan lebih berbahaya. Ya. Karena bisa jadi secara bisnis proses tahu kan gitu ya, karena dia orang dalam kan seperti itu. Tapi kalau dari luar itu biasanya si attacker ya dalam hal ini selalu pertama kali ya bagaimana mengumpulkan informasi. Ya kan, mengumpulkan informasi tentang target. Ya kan, alamatnya di mana, kemudian sistem yang digunakan, aplikasi yang digunakan apa dan sebagainya gitu. Jadi bisa dari dalam, bisa dari luar, ada pula yang pendekatannya technical, ada yang non technical. Ya, sebagai contoh mungkin ada teknik yang namanya social engineering. Jadi itu benar-benar pendekatan human. Jadi ada yang mengatakan ini seni gitu loh. Jadi seni untuk meyakinkan orang untuk bisa mendapatkan informasi yang diinginkan seperti itu. Jadi nggak perlu pakai tools, cuman punya seni merayu gitu aja. Semi hipnotis gitu ya. Yes, gitu. betul. Jadi hipnotis, kemudian ajak keluar, ajak mabuk. Ya itu contoh simpelnya aja sih klasifikasi yang non teknikal seperti itu. Itu sih, jadi bisa dilihat dari arahnya, kemudian dari sisi technical maupun non technical seperti itu. Nah, padahal kalau saya pikir itu awalnya ya gitu, judulnya aja udah cyber security gitu ya. Maka saya mikirnya mungkin kebanyakan orang awam juga mikirnya ya udah pengamanan di internet atau di dunia jaringan, dunia digital gitu. Bahkan ternyata di dunia fisikalnya juga dipikirin gitu ya, Om ya. Betul. Gitu. Ya karena sebenarnya kalau mau lebih teknikal lagi kan memang kalau di defense ya itu ada satu konsep yang namanya defense in depth ya, jadi pertahanan berlapis ya. Jadi ketika kita ingin benar-benar proteksi aset itu tidak cukup hanya sekedar pasang firewall misalnya, kemudian install antivirus ya, itu nggak cukup. Jadi mesti dilakukan secara berlapis ya kan, mulai dari bagaimana kita bikin policy, ya kan, prosedur. Tujuannya adalah lebih ke user awareness, ya. Jadi layer yang pertama adalah bagaimana kita securing dari sisi policy, kemudian yang kedua ada physical. Nah itu yang jadi meskipun kita bekerja di dunia cyber, tetap keamanan secara fisik ya harus kita implementasikan secara efektif, ya kan. Karena
ada code-nya nih, ini bahasa Inggris gitu ya. Jadi no physical security, no security at all gitu. Jadi ketika kita implementasi security secara canggih apapun, kalau secara fisik terkompromis, ya nggak ada gunanya gitu loh. Ya, Ibu Cindy punya laptop misalnya, untuk bisa masuk harus autentikasi username password, verification code, scanning muka, alis dan sebagainya misalnya gitu ya. Tapi kalau secara fisik terkompromis, digondol maling, dibongkar, ambil harddisknya, dapat tuh datanya gitu ya. Jadi habis ya. Iya, jadi secara fisik harus kita implementasikan. Kemudian ada network security ya. Jadi bagaimana kita securing network ya, implementasinya bisa berupa firewall, IDS maupun honeypot ya. Jadi ada jebakan juga di situ. Kemudian ada securing host ya, host security. Bagaimana sistem yang kita gunakan itu ya harus aman. Ya, bagaimana kita mengaktifkan dan mengefektifkan fitur security yang ada di masing-masing OS gitu. Jadi dalam satu komputer itu kan biasanya diinstal OS kan, kita managingnya by OS. Jadi setiap operating system seperti Windows, Linux, Mac OS itu pun punya fitur security. Nah, itu yang harus kita aktifkan dan kita optimalkan, karena kadang ada beberapa yang settingannya itu defaultnya itu tidak di-enable, ya kan? Misalnya kalau di Windows itu, Windows Defender-nya nggak nyala, dimatikan gitu kan, supaya nyaman gitu kan. Nah, jadi ya padahal banyak pertimbangan sih Pak. Betul, jadi sebenarnya kita nggak perlu pakai atau nggak perlu install third party gitu ya, atau aplikasi tambahan. Toh di setiap OS itu sudah punya bawaan gitu loh. Cuman kita tahu atau tidak gitu loh ya. Kemudian kalau udah tahu, kita aktifkan atau tidak. Nah, itu bagian dari securing host ya, securing system gitu. Kemudian aplikasi juga ya, aplikasi yang kita pakai juga harus kita amankan. Dan terakhir adalah securing data. Ya, termasuk file, folder ya kan, kita punya file, punya folder ya, kita harus amankan. Ya, contohnya mungkin yang paling simpel backup. Ya kan, taruh di flash disk, taruh di cloud storage misalnya, ya kan. Ketika misalnya terjadi serangan ya, mungkin Ibu Cindy tahu ada ransomware, ya kan, data kita tiba-tiba terencrypt, kita suruh bayar tebusan gitu kan. Nah, kita nggak perlu bayar tebusan kalau kita punya backup, tinggal restore aja beres kan, seperti itu ya. Jadi itu sih, jadi efektifnya atau idealnya memang untuk keamanan cyber sendiri ya memang tadi secara komprehensif ya kan, fisikalnya pun harus kita implementasikan seperti itu. Ya mungkin kalau analogi sederhananya gitu ya, kalau kita di rumah Pak Dhani atau rumah saya gitu mungkin ya, kita nyiapin pagar yang gede, kita gembok, kita kasih satpam, terus rumahnya dikasih alarm, terus kasih CCTV, perhiasan taruh di brankas, mungkin layer-layernya seperti itu ya Pak ya. Betul. Nah penjagaannya, nah ini ternyata ada juga di dunia cyber. Nah kalau kita ngomong penyerangan itu tadi, balik lagi, nah ini biasanya kalau dulu saya zaman kecil nih Pak, suka nyolong mangga tetangga gitu. Kelihatan. Mangga tetangga. Nah kalau saya mau nyolong nih teman-teman nih, nah pasti beberapa hari sebelumnya saya ini udah ngintipin si yang punya rumah gitu, ngintai dulu ini ada nggak ya, anaknya nengok nggak ya, terus kira-kira saya bisa manjat dari mana nih gitu, sampai akhirnya saya eksekusi ngambil tuh mangga. Nah kira-kira kalau step by step di cyber ini gimana nih Pak? Ya. Jadi meskipun kita sebenarnya kan porsinya defense gitu ya, tapi kita pun mesti tahu, proses atau prosedur yang biasa dilakukan oleh si attacker. Ya, jadi attacker itu biasanya melakukan 5 fase, ya. Jadi ada 5 fase ya. Jadi yang pertama adalah reconnaissance, jadi information gathering. Ya, jadi mungkin analoginya jangan mangga lah gitu ya. Jadi saya misalnya ada satu maling mau maling ke rumah misalnya. Maling mangga. Iya, di rumah ada mangga mungkin. Jadi pertama yang harus dia lakukan adalah ya bagaimana dia mendapatkan informasi tentang rumah itu. Ya kan, alamatnya di mana, kemudian kalau dia di kompleks misalnya satpamnya ada berapa, ya kan? Shiftnya mungkin. Ya, shiftnya dia ganti jam berapa dan sebagainya, jendelanya ada berapa, kemudian kosongnya jam berapa. Nah itu fase yang pertama, yaitu bagaimana mendapatkan informasi tentang target. Nah yang kedua adalah scanning.
Ya, jadi kalau scanning itu kalau yang technical itu, kalau yang di dunia cyber itu si attacker itu berusaha mencari informasi tentang open port. Jadi port yang kebuka itu apa saja, kemudian service yang running apa saja, termasuk vulnerability-nya. Kalau dianalogikan berarti ya ketika kita dapat alamatnya, kita coba nyambangin, kita lihat gitu kan, scanning, lihat oh ya nih model pagernya kayak gini nih, ya kan, gemboknya seperti ini. Kemudian saya tanya-tanya ke satpam misalnya, ya kan, shiftnya jam berapa saja. Nah itu adalah bagian dari proses scanning. Ya artinya secara aktif kita ya seperti betul gitu ya? Berinteraksi dengan calon target seperti itu, ya kan. Nah yang ketiga baru gaining access. Jadi gaining access itu sudah mencoba masuk ke rumah itu, ke target. Betul. Jadi intinya adalah kalau di dunia cyber itu kan, kalau kita ingin masuk ke dalam suatu sistem atau aplikasi itu kan ada namanya autentikasi, username, password. Nah, gaining access itu objektifnya adalah membypass itu. Jadi bagaimana kita nggak punya autentikasi tapi bisa masuk. Gitu itu loh. Ada cara khusus ya? Ya, jadi tekniknya itu ada namanya cracking password, ya kan? Bagaimana si attacker itu bisa mendapatkan password dari user yang legitimate seperti itu. Atau kalau di analogian tadi, ya saya harus cari gemboknya atau cari anak kunci kalau perlu diduplikat seperti itu, ya kan? Atau kita punya banyak kunci, dicoba satu-satu. Nah itu maka, ya kalau secara teknik itu ada namanya brute force attack. Ya jadi mencoba mendapatkan password dengan mencoba semua kemungkinan yang ada sampai berhasil. Ya kan, jadi cuman butuh waktu memang gitu. Atau termasuk waktunya ini apa diperhitungkan juga? Iya pasti. Jadi makanya biasanya sih brute force attack itu opsi terakhir. Ya kan, ada namanya dictionary attack. Dicoba dulu dengan kunci-kunci yang umum. Ya biasanya kan kalau ada user dengan password yang umum tuh, ya passwordnya misalnya apa, tes, orange, mango, learning, training. Di mana kan kata-kata itu umum dan ada di dalam kamus. Nah, maka ada namanya dictionary attack gitu loh. Jadi serangan yang mencoba-coba kata-kata yang ada di dalam kamus gitu loh. Ya, jadi si attacker itu modalnya apa ya? Modalnya kamus. Itu tadi. Jadi file yang berisi kata-kata yang umum. Gitu. Jadi kalau Ibu Cindy misalnya punya password yang umum, itu akan sangat rentan untuk bisa di-cracking seperti itu. Ya, jadi itu yang ketiga tadi gaining access, cracking password. Ada juga teknik di gaining access itu adalah exploit vulnerability. Ya, jadi dicari-cari kelemahannya. Jadi selain lewat pintu, kita bisa lewat mana lagi nih? Oh ya, ini ada jendela nih. Ya, jendelanya ternyata nggak dikunci. Nah, itu vulnerability. Nggak perlu pakai kunci, nggak perlu lewat pintu, saya bisa masuk lewat jendela. Nah itu konsep dari exploit vulnerability. Cuman ya tadi si attacker mesti cari-cari dulu kelemahannya, ya kan, vulnerability-nya. Itu banyak kok vulnerability. Kemudian yang keempat adalah maintaining access, ya kan. Jadi setelah masuk mau ngapain, gitu loh. Jangan bingung gitu. Ya sudah berhasil masuk ke rumah, malah bingung mau ngapain karena kosong rumahnya gitu. Salah target berarti. Jadi ada maintaining access ya, sesuai dengan objektifnya sih sebenarnya. Jadi kita mau nyerang mau ngapain? Ngambil TV, ngambil apa, ngambil data, ngambil informasi dan sebagainya. Nah, itu ada di dalam maintaining access. Ya kan? Termasuk bagaimana kita istilahnya supaya serangan ini bersifat permanen atau persisten. Ya. Jadi kalau di dunia cyber itu ada namanya backdoors. Ya, jadi ketika hacker itu berhasil masuk ke sistem, ya sebelum dia keluar, ya dia tanam sesuatu. Bertujuan? Tujuannya supaya ketika kita ingin gaining access kembali, ya tinggal pakai itu, gitu. Jadi kayak orang dalam lah gitu loh, ya kan? Karena gini, salah satu cara untuk counternya dari cracking password adalah password policy. Salah satunya adalah kita mesti set password itu expirednya kapan. Ya kan? Idealnya Pak? Ya biasanya kan 30 hari atau 45 hari. Jadi pokoknya setiap 30 hari password itu diganti. Nah,
attacker itu kan berarti harus cracking lagi dong. Jadi tadinya saya udah dapat nih passwordnya, tapi karena ada password policy, passwordnya diganti. Ya masa iya saya cracking lagi, ya kan? Nah mumpung tadi masuk, ya kan, kita tanam sesuatu. Jadi mau ganti password berapapun, dengan apapun, ya kita udah tanam sesuatu di situ. Ya jadi itu yang nanti dipakai untuk masuk seperti itu. Ya itu ada di maintaining access gitu. Oke, tapi buat teman-teman jangan tetap bosen buat ganti password ya. Tetap Ya, itu lakukan betul. itu sebagai kebiasaan baik Ya, tentunya. karena gitu. gini, ini agak itu ya, mohon maaf. Jadi ada yang menganalogikan password itu seperti pakaian dalam. Ya. Ya, sering diganti, Ya. jangan dilihat orang, Ya. ya kan? Terus ya jangan dikasih lihat orang lah, Iya. seperti itu gitu ya. Sama kayak pakaian jangan dalam. di-share. Nah, Benar, itu benar. jangan di-share Jangan gitu. di-share. Masa gantian sama orang kan seperti itu ya. Jadi Jangan dong. ada yang menganalogikan seperti itu. Jangan. Nah, Oke. kalau kita ngomong nyerang, saya pakai analoginya Oke, Pak. belum selesai sih tadi. Jadi punten. tadi kan masih fase yang keempat ya. Keempat. Nah, fase terakhir biasanya si attacker itu melakukan Tadi covering- sampai maintaining access. Nah, Oke. yang kelima itu ada namanya covering tracks. Jadi itu sebenarnya Biar aman. teknikalnya itu adalah anti forensik. Biar aman gitu ya. Biar tidak bisa Bisa di-tracking. deteksi. Betul. Jadi semua aktivitas hacking yang dilakukan itu dihilangkan ya. Jadi supaya susah untuk dideteksi sama si forensik maupun si insiden response team seperti itu. Ya, jadi bisa jadi ya kalau di analogi yang tadi misalnya ya, saya udah berhasil masuk rumah, sudah berhasil gondol TV misalnya, ketahuan sama pembantunya. Iya, ternyata Nih, KTP kita jatuh gitu. Bukan, jadi pembantunya ngelihat kita. Oh, ketahuan secara Iya, langsung. ketahuan. Nah, dibunuh aja kan pembantunya. Jadi sadisnya seperti itu supaya kalau diinvestigasi dia nggak akan ngasih tahu Iya. seperti itu ya. Jadi Menyembunyikan barang bukti gitu betul, ya. intinya adalah untuk menghindari deteksinya dari sisi forensik seperti itu. Jadi menghilangkan barang bukti. Itu sih. Jadi ada 5 fase itu. Jadi memang cukup rapih ya dari ngintai sampai membersihkan bercak-bercak gitu ya untuk penyerangan itu tadi. Nah, ini kalau analogi yang tadi nih, Pak Dhani, kita maling rumah gitu ya. Nah, biasanya ini apa sih gitu yang diserang atau di defense elements yang gitu. Misalnya kita kan udah sampai ngebobol CCTV mungkin ya. Apa ada kemungkinan kita mungkin sampai itu tadi melakukan kekerasan ke pemilik rumah, ke orangnya gitu. Padahal kan tujuan kita nggak itu. Kalau di cyber ini seperti apa? Ya, jadi kan sebenarnya ada beberapa elemen ya kalau di sisi defense sendiri. Jadi tujuan utamanya adalah bagaimana mendapatkan aset kan gitu loh ya. Jadi aset itu bisa macam-macam, informasi dan sebagainya tadi. Nah, seorang defender itu kan bagaimana mengamankan aset ya dari sisi teknologinya, ya dari sisi operasionalnya maupun dari sisi usernya. Ya, jadi suatu organisasi itu kalau mau mengamankan aset ya harus 3 elemen itu yang mesti kita implementasikan. Jadi dari sisi teknologinya nih. Teknologinya apa? Contohnya firewall, antivirus, IDS dan sebagainya. Nah, cari teknologi defense yang memang paling efektif, ya kan, untuk mengamankan aset. Kemudian yang kedua adalah dari sisi operationnya, ya kan. Apakah organisasi itu punya aturan, punya policy? Apakah policy-nya sudah efektif atau belum? Punya prosedur atau tidak? Nah, itu yang biasanya harus kita verifikasi dari sisi defender. Ya kan, karena ya kalau misalnya dari sisi policy-nya memang tidak ada, policy itu kan bagaimana mengatur perilaku user kan salah satunya kan. Kalau usernya tidak diatur, ya tidak ada aturan, ya senangnya dia connect internet, ya kan, kemudian akses kemana saja dan sebagainya. Bisa jadi itu berpotensi terjadi yang namanya insiden, ya kan, entah itu nanti dia download malware lah, ya kan, kemudian dia kena phishing lah dan sebagainya. Jadi kita harus punya prosedur atau policy yang memang proper gitu loh. Jadi untuk mengatur operation dari organisasi tersebut. Nah, yang terakhir adalah dari sisi usernya gitu. Jadi usernya pun harus kita tingkatkan awareness-nya. Jadi nggak hanya end user sih sebenarnya, termasuk tier IT. Jadi sistem adminnya, kemudian desktop support technician-nya,
security adminnya dan sebagainya. Itu pun mesti kita tingkatkan ya dengan cara apa? Training salah satunya gitu. Jadi tier IT atau orang-orang yang berhubungan langsung dengan information security pun ya bisa jadi menjadi target dan harus ditingkatkan awareness-nya, termasuk knowledge, keterampilan dan sebagainya. Itu sih. Ya, ternyata ini memang bagi SDM-nya juga perlu ditingkatin gitu ya. Betul. untuk pengetahuan semacam ini gitu. Dan tadi kita ngomong soal serang, menyerang dan defense gitu, Pak. Kalau antisipasi nih gitu ya, biar nggak kemalingan gitu, atau manajemen resikonya dan kerentanannya lah ini. Ini seperti apa nih gitu? Karena memang digital ini kan cyber war sangat mungkin banget terjadi betul. gitu. Ya, jadi ya sebenarnya kalau kita bicara defense, khususnya defender, ya memang porsi utamanya adalah protection gitu. Bagaimana memprotek aset. Dengan cara apa? Tadi saya sudah sebutkan ada yang namanya defense in depth. Nah, Bikin policy, physical security, sampai ke securing data. Nah itu adalah porsi protection, ya kan? Tapi seorang defender pun harus secara proaktif melakukan detection, pencegahan juga tuh, ya kan? Jadi kadang kan memang kebanyakan orang itu reaktif. Di-trigger dulu dengan insiden baru aware. Nah, itu yang sebenarnya harus kita hilangkan. Jadi kita mesti secara proaktif pun mendeteksi kita punya aset, terus apa sih ancamannya? Kelemahannya apa? Ya kan? Jadi resikonya apa tadi? Ada risk management juga, ada vulnerability management juga. Jadi selain protect, kita juga mesti melakukan detection. Dan satu lagi, kalaupun terjadi insiden, ya kan, kita udah protect, kita udah detect, tapi kok tetap ada insiden, maka kita mesti responsif, ya kan, ada namanya response, ya mungkin kalau di suatu organisasi itu ada namanya incident handler and response teams, ya tugasnya adalah bagaimana merespon, menghandle insiden tersebut supaya potensi kerugiannya itu tidak terlalu tinggi, ya kan. Dan dari situ kita juga bisa melakukan research, belajar supaya insiden tersebut tidak terjadi lagi gitu loh. Termasuk di dalamnya ada forensic activity. Bagaimana mengumpulkan barang bukti, kemudian bagaimana menganalisa sampai pada kesimpulan terjadinya insiden yang 1H5W itu loh, how, what, where dan sebagainya lah, pokoknya seperti itu. Jadi nah itu yang namanya defense triad. Ya, jadi defense zaman now gitu ya. Itu ya harus proaktif. Jadi tidak hanya protect tapi ada opsi untuk detect dan juga ada untuk respon seperti itu. Nah, itu yang ideal seperti itu. Nah, berarti untuk respon insiden ini sendiri bisa kita klasifikasikan dong, Pak, yang level rendah, medium, hard gitu mungkin? Ya, jadi di dalam insiden handler itu kan memang ada beberapa fase dan cara kerja insiden handler itu bukan first come first serve gitu ya. Jadi bukan pertama kali lapor dia yang harus ditanganin, bukan. Tapi berdasarkan skala prioritas. Level-levelnya gitu ya. Betul. Jadi kalau misalnya insiden ini potensi kerugiannya tinggi, ya, severe misalnya, ya maka mesti kita handle immediately gitu loh, secepat mungkin. Tapi kalau misalnya dia medium, ya, maka ya mungkin 1 hari lah, ya kan? Atau kalau kategorinya low, usernya lupa password, ini sering nih, ya kan? Jadi saya juga sering tuh. Ya, probability-nya tuh tinggi, tapi kan impact-nya nggak terlalu signifikan, gitu. Jadi itu bisa dikategorikan low, kecuali yang lupa manajemen, bos, nggak boleh nanti dong, immediately. Jadi ada semacam klasifikasi. Jadi ya nanti di situ ada beberapa prosedur, ya. Jadi dan kategori insiden A misalnya prosedur penanganannya seperti ini dan sebagainya itu. Oke, untuk tahu lebih detail nih Pak tentang cyber security atau yang terkait ini deh, biasanya untuk pelatihannya itu apa sih Pak? Gitu. Atau ada sertifikasi level nasional, internasional mungkin? Ya, jadi ya kalau defense itu kan memang lebih susah. Ya, jadi bertahan itu lebih susah. Saya mengacu ke satu kiblatnya nih, kiblatnya apa? Vendor nih? Atau partner kita gitu ya. Jadi di SC Council gitu ya. Jadi saya langsung ke produk aja gitu. Jadi
Di SC Council itu kalau yang bicara offense ya itu sudah sampai versi 11 loh. CEH, Certified Ethical Hacker. Jadi kalau misalnya ingin melihat atau ingin mencoba tadi itu prosedur gimana maling rumah gitu ya. Jadi bisa masuk ke cek tadi Certified Ethical Hacker dan udah versi 11. Kalau benar-benar defense, bagaimana kita mengimplementasikan tadi ya CND Triad, ya Protect, Detect, dan Respond, itu ya CND, Certified Network Defender. Di mana itu masih versi 2. Yang masih lainnya 2. ya yang lainnya udah 11, ini masih 2. Jadi bisa dibayangkan kan memang lebih susah ya bertahan. Pertahanan terbaik menyerang. Ya, gitu. Jadi ya ada CND, kemudian mungkin kalau dari partner yang lain mungkin ada CompTIA, ya kan CompTIA. Terus masing-masing partner operating system juga ada kok. Jadi kayak misalnya Microsoft pun dia punya materi yang khusus untuk hardening atau securing Windows. Ya jadi bagaimana yang tadi mengoptimalkan fitur security-nya yang ada di Windows. Kan kadang admin hanya tahu yang sering dipakai aja gitu loh. Padahal dalemannya tuh banyak ya. Kemudian Linux juga ada Linux security juga ya. Jadi masing-masing produk operating system pun punya training ya yang ngomongin khusus masalah security ya. Ada banyak sih sebenarnya. Ada banyak. Tentunya juga di produk lokal juga di LSW LPK kita mungkin betul. bisa pakai keamanan informasi gitu gitu betul. ya. Jadi ya minggu kemarin saya baru ngajar Security Operation Center itu memang versinya Inixindo. Jadi mungkin kalau mau materi yang dengan bahasa Indonesia ya versinya Inixindo seperti nah, itu. jadi untuk dedek-dedek kita nih yang masih studi nggak perlu takut karena materinya bisa kita sesuaikan dengan level yang kalian tempuh sekarang. Betul. Dari level lokal sampai internasional. Betul. Nah, untuk informasi mengenai pelatihan akan kita cantumin di description ya mungkin gitu ya, termasuk informasi pelatihan cyber security yang tentunya didampingi oleh Pak Dani gitu. Dan di sini juga ada promo ya tentunya Pak Dani ya dari SC Council ya sampai bulan Juni ini ada promo kelas CND. Nah, kita tampilin juga untuk vouchernya buat kalian semua di sini. Nah, untuk penutup quote terakhir tentang cyber security dari Pak Dani, apa nih tips dan trik untuk teman-teman yang baru di dunia cyber security? Ya, jadi sesuai dengan moto Inixindo sebenarnya ya, continuous learning, keep up to date. Jadi perkembangan teknologi kan sangat cepat ya kan. Jadi itu pun yang sebenarnya menjadi challenge juga dari sisi defender maupun offensive atau attacker. Jadi setiap sistem maupun application itu kan selalu memperbarui atau ya memperkuat security-nya ya kan terus. Dengan update maupun patching, karena update dan patching itu kan salah satu cara untuk mengurangi vulnerability ya kan. Jadi teknologinya update ya kan, dari sisi attackernya pun atau ancaman itu pun semakin beragam ya kan. Jadi update juga sih si penyerangnya. Nah, makanya sebenarnya ya kalau di defense sendiri yang baru ya itu ada tambahan prediction. Jadi tidak hanya protection, detection sama respon, tapi ada prediction. Jadi sebelum itu jadi memprediksi kira-kira ancamannya itu apa. Nah, maka ada namanya threat intelligence. Ya. Jadi bagaimana seorang defender itu justru mempelajari taktik dan teknik dari sisi attacker. Jadi analoginya terjun ke komunitas hacker. Untuk apa? Untuk mempelajari sehingga nanti bisa mengantisipasi cara gitu. Mereka menyerang seperti apa. Cara menyerang seperti apa, berarti cara countermeasure-nya seperti apa sih, seperti itu. Jadi ada namanya threat intelligence atau mungkin ada namanya threat hunting seperti itu. Jadi dari sisi defender tapi mencoba mempelajari taktik, teknik dan prosedur dari sisi attacker ya. Jadi sekali lagi kalau kita bicara defense ya tadi ya kita porsi kita adalah bagaimana protect, kemudian detect dan juga respon sekaligus predict gitu. Jadi bagaimana kita memprediksi ancaman maupun serangan yang ada di organisasi kita. Dan tentunya tadi sih kita mesti
up to date gitu ya terhadap teknologi. Dan informasi. Ya, tidak ada salahnya kita bergabung ke beberapa forum ya kan, karena justru ilmu dari forum itu bisa jadi lebih variatif ya dan betul, lebih variatif update. dan justru lebih mengena gitu loh. Ya itu sih sebenarnya. Nah, jadi protect your data guys gitu ya untuk zaman digital sekarang ini. Oke, kita sampai di penghujung acara, banyak banget informasinya dan tentunya kalian kalau mau ikutan lebih detail tentang materi cyber security, nah kalian bisa daftar di inixindo.id atau cek informasinya di Instagram atau seluruh media sosmed kita. Oke, kita kasih salam kompeten kali ya Pak Dani ya. Oke. Gimana tuh? Pakai jempol aja. Oke, Salam salam kompeten. kompeten.